Serangan umum 1 Maret 1949. Serangan umum 1 Maret 1949 adalah salah satu peristiwa besar yang pernah terjadi di era Perang Kemerdekaan Indonesia. Yang kala itu baru saja merdeka, dan yang mana juga harus menandatangani perjanjian Reville, seiring kembalinya pasukan Belanda yang membonceng pasukan sekutu pasca kekalahan Jepang. Sesuai dengan hasil perjanjian tersebut, pemerintah Republik Indonesia memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Namun, pada Desember 1948, pasukan Belanda melanggar perjanjian dengan menyerang Yogyakarta, yang kemudian dikenal sebagai agresi militer Belanda II. Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota pun diduduki oleh Belanda. Selain Yogyakarta, Belanda kemudian menduduki beberapa wilayah sekitarnya, seperti Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan juga Gunung Kidul. Melihat situasi yang sangat genting ini, Sri Sultan Hamengkubuwono IX pun lantas mengirim surat kepada Panglima Sudirman. Dalam suratnya, Sri Sultan yang saat itu sudah melepaskan jabatannya di Keraton Yogyakarta Hadiningrat, izin agar diadakan serangan guna merebut kembali kota Yogyakarta dari tangan para Belanda. Panglima Besar Sudirman pun menyetujui permintaan tersebut dan meminta Sri Sultan untuk berkoordinasi dengan Letnan Kolonel Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Komandan Brigade 10. Panglima Sudirman lantas menyusun rencana kembali guna merebut Yogyakarta serta mengusir Belanda. Pukul 6 waktu setempat pun pertempuran dimulai. Pertempuran sengit tak bisa dihindari dan terjadi hampir di setiap sudut juga ruas jalan yang ada di kota Yogyakarta. Pertempuran demi pertempuran antara TNI dan pasukan Belanda berkecamuk dengan dahsyat. Sejarah mencatat, kota Yogyakarta saat itu dikepung dengan gerilya TNI dari berbagai penjuru kota. Belanda yang saat itu kurang persiapan, merasa terkejut dan tidak bisa melakukan perlawanan yang berarti. Wat moet ik doen? Elke instelling. Zeg jongen, doorsturen! Hanya butuh waktu 6 jam saja bagi TNI dan rakyat Indonesia untuk merebut kembali ibu kota Indonesia itu. Pasukan Belanda yang sudah berhasil dipukul mundur itu lalu meninggalkan pos militernya. Beberapa kendaraan atau leri milik tentara Belanda pun dirampas oleh pihak TNI. Tepat pukul 12 waktu setempat, Letkol Soeharto memerintah pasukannya untuk mengosongkan kota dan kembali ke pangkalan gerilya. Berita kemenangan ini akhirnya menyebar hingga sampai ke Washington DC, Amerika Serikat, yang mana saat itu PBB sedang bersidang dan diikuti oleh perwakilan Indonesia. Dengan kemenangan serangan umum pada 1 Maret 1949 ini, Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam rundingan bersama Dewan Keamanan PBB. Kemenangan ini jadi bukti
masih utuhnya kekuatan TNI dengan negara Republik Indonesia di mata dunia. TNI dan NKRI tidak hilang ataupun mati seperti yang selalu dipropagandakan oleh Belanda. Sebelumnya, pihak Belanda selalu mengklaim bahwa Indonesia sudah tidak lagi memiliki kekuatan, dan karenanya Belanda merasa berhak untuk kembali menanamkan kekuatannya. Namun, demikian kemenangan besar TNI dan rakyat Indonesia dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 tersebut telah membuka mata dunia bahwa Indonesia adalah negara yang memang berdaulat.